sama aja kan. Sudah saya nggak kuat, hanya itu Sama aja. Saya minta, ya Allah, benar-benar narkoba ini mbok cukup gitu loh. Kayaknya tuh berantai terus masih ada aja. Saya bingung gitu loh. Dari ibu korban melalui kuasa hukumnya dimintai pendapat kenapa masih ada peredaran narkoba di dunia hiburan atau ini kan spesifiknya itu di festival DJ kan waktu itu di bulan Desember, yaitu yang dinamakan DWP itu Desember. Iya. Kebetulan Dinar seorang DJ dan Dinar langsung terjun di dunia per-DJ-an seperti itu. Dinar sangat miris sebenarnya sejauh ini. Harusnya sih di 2020 atau 2019-2020 kan pemerintah sudah menekankan, karena kan hukumannya juga kita sudah tahu sendiri sangat berat seperti itu, dan masih ada peredaran seperti itu sih Kak Dinar sangat disayangkan dan itu sangat miris banget. Ini kan kedepannya itu buat generasi muda itu mau diapakan kalau masih banyak peredaran narkoba seperti itu. Sebenarnya di dunia per-DJ-an itu tidak harus ada narkoba, sama sekali tidak ada, karena setahu Dinar di dunia malam itu ada berbagai macam kelas klub atau festival. Mungkin kalau festival besar seperti itu bisa dinamakan itu kelas A, karena kan Dinar sering perform ada itu tuh kalau Dinar merincikan itu ada 4 kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Sebenarnya di kelas A sama kelas B itu tidak ada narkoba sama sekali, setahu aku tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya gimana ya, berat banget ya. Ini anak saya yang paling bungsu. Saya juga nggak tahu, karena dia izinnya sama saya itu nggak ini saya nggak tahu kalau maunya ada acara itu. Saya udah bilang nggak usah ikut-ikutan itu. Saya bilang pokoknya mama minta jangan narkoba itu, jauhkan narkoba. Udah cukup dengan di TV di ini semuanya tuh udah membuat orang tua jadi miris, orang tua jadi sedih jadinya. Kita tiap hari mikirkan dia harus gimana gitu. Sama aja kan. Sudah saya nggak kuat, hanya itu Sama aja. Saya minta, ya Allah, benar-benar narkoba ini mbok cukup gitu loh. Kayaknya tuh berantai terus masih ada aja. Saya bingung gitu loh, nggak selesai gitu. Itu ya, mudah-mudahan kedepannya orang-orang yang ini kan narkoba itu cukup lah. Saya bilang begitu. Sedih saya sebagai orang tua. Sudah cukup. Oke, saya tambahkan pasal yang disangkakan itu dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu 2 disangkakan oleh penyidik sama jaksa. Pasal 112 dan pasal 114. 112 dan 114 itu hukumannya mati kalau ketemu di ayat 2 karena di atas 5 gram. Nah, bagaimana orang yang memang betul-betul sebagai pecandu? Kami sebagai praktisi hukum ini hanya menyampaikan kepada regulator, kalau memang betul-betul orang tersebut yang ditangkap adalah pengguna, dibuktikan di fakta persidangan dalam pengadilan, meskipun tidak ada pasal 127, seyogyanya tuntutan dan vonisnya adalah vonis sebagai pengguna. Kenapa? Karena kalau sebagai pengedar juga akan dicampur dengan pengedar yang sebenarnya, bandar yang sebenarnya, dan mereka akan kecanduan terus-menerus. Kalau memang faktanya, kami sebagai praktisi hukum, faktanya memang sebagai pengguna, seyogyanya langsung divonis ke RSKO, direhab, atau ke panti rehabilitasi. Karena mereka harus didetok, bukan digabungkan dengan bandar ataupun dan kurir. Karena namanya bandar memiliki barang, dimanapun adalah pasar. Nah, kami berharap nanti ke depannya, kalaupun klien kami disidangkan dan memang tidak ada pasal 127, mohon jaksa, mohon kepada majelis hakim agar melihat nurani, karena bagaimanapun ini adalah anak bangsa dan mereka jangan sampai dicampur di satu tempat dengan bandar ataupun kurir. Jadi 127 dan 112 itu hampir sama, cuma 112 itu di atas 5 gram hukuman mati. Kalau 127 di bawah 2 gram otomatis direhab. Tapi bagaimana kalau orang sudah kecanduan?
Makanya kemarin dengan PSBB kita sih sebenarnya berharap termasuk bisa mengisolat peredaran narkoba. Kalau tidak ada barang, tidak mungkin ada pengguna. Efek jerakan adalah bandar dan kurir, jangan pengguna, karena pengguna sampai kapanpun adalah korban dari peredaran narkoba yang masif, terstruktur dan yang ada di mana-mana ini. Jadi terima kasih teman-teman, semoga ini bisa menjadi pesan kepada penegak hukum, baik kepolisian, BNN ataupun kejaksaan sampai ke pengadilan, sampai ke majelis hakim, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memang seharusnya bisa membedakan real mana pengguna, mana bandar. Jangan semuanya dicampur di satu tempat. Ingat waktu pembebasan 36.000 yang asimilasi, 60% adalah kasus narkoba dan mayoritas adalah pengguna. Bagaimana sebuah rutan over capacity kalau semua kasus adalah narkotika semuanya? Kenapa nggak mulai di-isolate bahwa pengguna langsung otomatis nggak perlu sidang, langsung masuk ke panti rehabilitasi ataupun ke rumah sakit ketergantungan obat. Contoh yang paling nyata di Sasono misalnya sekarang. Kenapa bisa langsung assess dan direhabilitasi 3-6 bulan di panti rehabilitasi? Apakah harus public figure dulu baru boleh direhabilitasi? Apakah non public figure tidak boleh? Nah, yang ada dari klien kami langsung masuk ke rutan dan sampai sekarang belum ada kepastian disidangkan atau dibebaskan.